Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, terima kasih sudah gabung kembali di channel Healthy Andesta. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas soal-soal AKM terkait dengan materi bilangan. Kalian sudah tahu belum apa itu AKM? Ya, AKM itu asesmen kompetensi minimum pengganti dari ujian nasional. Sesuai dengan surat edaran nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, maka pada 2021 penyelenggaraan ujian nasional ataupun diganti dengan AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum. Sebenarnya ada dua loh anak-anak. Yang pertama AKM, kemudian ada survei karakter. Jadi kalau digabung disingkat menjadi AKM SK. Kedua asesmen baru ini dirancang untuk fungsi pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional. Perubahan program ini termasuk dalam 4 program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Sedangkan kelulusan peserta didik ditentukan oleh ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berdasarkan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru. Dan perlu kalian ketahui, bahan ujian sekolah untuk kelulusan dapat berupa tes tertulis, portofolio, dan bentuk kegiatan lain yang dibuat oleh guru mata pelajaran. Nilai ujian sekolah ini sangat penting terutama bagi para siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah favoritnya melalui jalur prestasi, karena pemerintah juga menaikkan presentasi siswa yang masuk ke sekolah di luar zonanya melalui jalur prestasi menjadi 30%. Dan jadi anak-anak, AKM, SK, dan ujian sekolah itu penting dua-duanya. Nah, pada kali ini Ibu akan membahas soal-soal AKM terkait dengan materi bilangan. Langsung saja ya. Bahas soal pertama. Diketahui Pak Jimmy memiliki mangga sebanyak 10 buah. Ira, Rosa, Ayu, Vina, dan Muje masing-masing memiliki mangga sebanyak 3/2, 2/4, 7/8, 1/4, kemudian 3/8. Jika dibandingkan dengan mangga yang dimiliki Pak Jimmy, mangga terbanyak dimiliki oleh. Nah, untuk membahas soal seperti ini, kita harus menyamakan penyebut dari bilangan-bilangan pecahan ini. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, baru kita lihat pembilang-pembilang dari pecahan ini. Pembilang yang terbesar bisa kita bandingkan dengan mangga yang dimiliki oleh Pak Jimmy. Dan sekarang kita tulis dulu 5 pecahannya. Ada 3/2, kemudian ada 2/4, ada 7/8, kemudian ada 1/4. Kita jadikan pecahan biasa menjadi 5/4, kemudian ada 3/8. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya menjadi 8, karena KPK dari 2, 4, dan 8 adalah 8. Jadi sekarang kita samakan penyebutnya menjadi 8 semua. Nah, ini 8 kita bagi 2 adalah 4. 4 kali 3 adalah 12. Kemudian pecahan kedua juga penyebutnya 8. 8 kita bagi dengan 4 adalah 2. 2 kali 2 adalah 4. Kemudian pecahan ketiga penyebutnya sudah 8. 8 kita bagi dengan 8 1 kali 7 adalah 7. Kemudian 5/4 di sini penyebutnya 8. 8 kita bagi dengan 4 adalah 2. 2 kali 5 adalah 10. Kemudian pecahan terakhir sudah 8 penyebutnya, berarti tetap 3 pembilangnya. Nah, dari 5 pecahan ini penyebutnya sudah sama. Nah, sekarang kita tinggal melihat pembilangnya saja. Manakah yang terbesar di antara 12, 4, 7, 10, dan 3? Ternyata paling besar adalah 12. Sekarang kita bandingkan
12/8 adalah mangga yang dimiliki oleh Ira. Nah, Ira yang tadinya pecahannya adalah 3/2, sekarang kita ubah menjadi 12/8, memiliki pembilang 12. Berarti mangga yang dimiliki Ira itu lebih banyak dari mangga yang dimiliki oleh Pak Jimmy. Kenapa? Ira memiliki mangga 12, sementara Pak Jimmy memiliki mangga 10. Jadi angka 12 lebih besar dari 10. Jawabannya, mangga terbanyak dimiliki oleh Ira. Seperti itu. Paham anak-anak sampai di sini? Oke, kita lanjut ya, nomor 2. Audrey menerima kue dari ibu sebanyak 5/12 bagian. Kemudian ia mendapat kue yang sama dari nenek 1/3 bagian. Jika ia memberikan bagian kuenya kepada Biandra setengahnya, maka kuenya sekarang tinggal titik-titik bagian. Nah, sekarang kita lihat kata kuncinya ada menerima. Jadi Audrey menerima kue dari ibu sebanyak 5/12 bagian. Nah, awal mulanya kue yang dimiliki Audrey 5/12. Kemudian ia mendapat kue yang sama dari nenek, berarti mendapat kue yang sama dari nenek 1/3 bagian. Berarti kuenya sama. Kemudian dia menerima dan mendapat, berarti di sini bertambah kuenya si Audrey, yaitu 1/3. Jika ia memberikan bagian kuenya kepada Biandra setengahnya, maka kuenya sekarang titik-titik bagian. Jadi tinggal berapa setelah dia berikan kuenya, ada kata memberikan, berarti dikurang, kemudian setengah. Nah, sekarang kita selesaikan dengan menyamakan penyebut dari pecahan-pecahan ini. Berarti kita bagi di sini 12 semua ya. Nah, 12 bagi 12 1 kali 5 adalah 5. Kemudian 12 bagi 3 4 kali 1 adalah 4. Kemudian 12 bagi 2 6 kali 1 adalah 6. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Kita operasikan 5 tambah 4 adalah 9, 9 kurang 6 adalah 3. Jadi pembilangnya 3, penyebutnya 12. Ini bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3 adalah 1, 12 bagi 3 adalah 4. Jadi kuenya si Audrey sekarang tinggal 1/4 bagian. Jadi jawabannya adalah B. Bagaimana anak-anak sampai di sini? Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Kita lanjut soal nomor 3. Soal yang ketiga ini anak-anak bentuk soalnya adalah bentuk esai. Anak-anak, soal-soal AKM itu tidak pilihan ganda saja, ada soal-soalnya yang menyelesaikan beberapa pertanyaan. Sekarang kita lihat ya soalnya. Di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, Pak Muji akan bersedekah dengan membagikan buah-buahan kepada tetangganya. Buah yang akan dibagikan adalah mangga, manggis, dan jeruk. Jumlah mangganya, mangga ada 100, manggis ada 50, jeruk ada 150. Pak Muji menginginkan setiap orang yang akan menerima buah menerima jumlah dan jenis yang sama. Ada berapa banyak penerima maksimal buah dari Pak Muji? Nah, untuk menentukan berapa banyak penerima maksimal buah dari Pak Muji, berarti kita harus menentukan faktor persekutuan terbesar dari angka 100, dari angka 50, dan dari angka 150. Sekarang kita cari ya. FPB dari
100, kemudian 50, kemudian 150. Sekarang sama-sama kita bagi 50 ya. Kita bagi 50. 100 bagi 50 adalah 2. 50 kita bagi 50 adalah 1. Kemudian 150 kita bagi 50 adalah 3. Ingat, untuk FPB itu yang kita ambil adalah angka yang tegak saja. Nah, yang ini 213 tidak ya. Nah, sekarang kita sudah punya FPB-nya dari 150 dan 150 adalah 50. Nah, jadi jawaban yang A, ada berapa banyak penerima maksimal buah dari Pak Muji? Berarti jawabannya adalah 50 penerima atau 50 orang. Nah, sekarang setiap penerima buah akan menerima jeruk sebanyak. Sekarang kita lihat, jeruk itu ada 150 buah. Nah, jeruk ada 150 buah. Sementara yang menerima 50 orang. Begitu setiap penerima atau orang akan menerima buah sebanyak 150 jeruk dibagi dengan 50 orang, yaitu 3 jeruk. Seperti itu. Sekarang yang C, setiap penerima buah akan menerima mangga sebanyak. Sekarang kita lihat, mangganya ada 100. Kalau begitu, untuk mangga setiap orang menerima 100 dibagi 50, berarti 2 mangga. Kemudian yang D, setiap penerima buah akan menerima manggis. Nah, manggisnya ada 50. Kalau begitu, penerima akan menerima manggis sebanyak 50. Manggis dibagi 50 penerima, yaitu 1 buah manggis. Jadi jawabannya seperti ini. Bagaimana anak-anak sampai di sini? Iya, semoga kalian paham ya. Oke, selanjutnya kita bahas soal yang keempat. Eri mendapatkan tugas untuk menyusun bilangan dari terkecil ke bilangan terbesar dari 140%, kemudian 3/6, kemudian 2/3, ada 0,25 dan selanjutnya 7/3. Bagaimana cara kita menyusun dari bilangan terkecil kemudian menuju bilangan terbesar? Caranya sih macam-macam ya anak-anak. Bisa kita jadikan pecahan desimal, bisa kita jadikan persen, bisa kita jadikan pecahan biasa semuanya. Nah, di sini Ibu akan memberikan cara menyusunnya menjadikan ke pecahan biasa semuanya ya. Sekarang kita tulis 140% itu 140/100. Kemudian 3/6 sudah pecahan biasa, kemudian 2/3 udah pecahan biasa, 0,25 menjadi 25/100. Kemudian ada 7/3. Nah, sekarang kita harus mengurutkannya. Syarat mengurutkannya berarti penyebutnya harus sama. Untuk menyamakan penyebutnya, kita cari KPK dari 100, 6, dan 3, yaitu 300. Berarti kita jadikan semua penyebutnya adalah 300. Kita tulis di sini 300. Nah, sekarang kita cari pembilangnya. Bagaimana caranya? 300 bagi 100 adalah 3. 3 kali 140 adalah 420. Kemudian 300 bagi 6 adalah 50. 50 kali 3 adalah 150. Kemudian 300 bagi 3 adalah 100. 100 kita kali 2 adalah 200. Kemudian 300 kita bagi 100 adalah 3. 3 kali 25 adalah 75. Kemudian selanjutnya 300 kita bagi dengan 3 adalah 100. 100 kali 7 adalah 700. Nah, sekarang kita urutkan
dari yang terkecil menuju yang terbesar. Sekarang kita urutkan dari yang terkecil. Siapa yang terkecil? Iya, yang terkecil adalah 75 per 300. Kemudian urutan yang kedua siapa? Iya, 150 per 300. Urutan yang ketiga adalah 200 per 300. Kemudian urutan yang keempat adalah 420 per 300. Dan terakhir adalah 700 per 300. Nah, sekarang kita urutkan lagi seperti bentuk semula. 75 per 300 itu tadi sama dengan 0,25. Jadi urutan pertama yaitu 0,25. Kemudian yang kedua adalah 150 per 300 yaitu 3 per 6. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu 200 per 300. Bentuk awalnya yaitu 2 per 3. Kemudian yang keempat yaitu 420 per 300. Bentuk awalnya adalah 140%. Kemudian yang kelima adalah 700 per 300. Bentuk awalnya adalah 7 per 3. Jadi jawabannya adalah seperti ini urutannya, dari yang kecil ke yang besar. Bagaimana anak-anak sampai di sini? Oke, semoga kalian paham dan banyak latihan ya. Kita lanjut yang kelima. Oke, selanjutnya soal yang kelima ini mendapatkan warisan tanah sebanyak 3 per 2 hektar. Kemudian ia membeli lagi 2 per 4 hektar. Nah, di sini mula-mula Aini memiliki tanah sebanyak 3 per 2 hektar. Kemudian dia membeli lagi 2 per 4 hektar. Kemudian dia memberikan tanahnya seluas 7 per 8 hektar. Berarti memberikan itu dikurang 7 per 8 hektar. Nah, sekarang kita selesaikan. Kita samakan penyebutnya yaitu sama-sama 8. Sekarang kita bagi 8 bagi 2 adalah 4. 4 kali 3 adalah 12. Kemudian 8 bagi 4 adalah 2. 2 dikali 2 adalah 4. Kemudian 8 bagi 8 adalah 1. 1 kali 7 adalah 7. Berarti di sini dikurang 7 sama dengan 12 tambah 4 adalah 16. 16 kurang 7 adalah 9 per 8 menjadi 1 per 8 hektar. Jadi tanah ini sekarang adalah 1 per 8 hektar, seperti itu. Jadi soal-soal AKM itu tidak hanya saja pilihan ganda, ada juga yang berbentuk soal penyelesaian. Semoga soal-soal ini membantu kalian semua dalam mempelajari soal-soal AKM. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.